Oke, materi yang akan dibahas kali ini adalah hukum Faraday. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang reaksi elektrolisis. Nah, jadi hukum Faraday ini digunakan untuk menentukan jumlah zat hasil elektrolisisnya. Terdapat 3 topik dalam pembahasan hukum Faraday ini, yaitu hukum Faraday 1, hukum Faraday 2, dan yang terakhir adalah penentuan pH larutan hasil elektrolisis. Nah, ketiga topik ini itu dapat dikerjakan menggunakan metode yang stokiometri dan juga metode yang tanpa stokiometri. Bedanya di sini, kalau menggunakan metode yang stokiometri, kalian harus tahu reaksi utuhnya dan koefisiennya itu harus benar, jadi reaksinya harus setara. Nah, tapi kalau menggunakan metode yang tanpa stokiometri, di sini kalian nggak harus tahu reaksi utuhnya, asalkan ingat inti-inti reaksinya aja. Nah, contohnya misalkan di sini reduksi air, ini kan reaksi utuhnya ditulis 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Nah, sedangkan untuk reaksi oksidasi air ini ditulisnya 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, misalkan kalian mengerjakannya menggunakan metode yang tanpa stokiometri, ini tinggal diingat inti-inti reaksinya aja. Jadi kalau misalnya reduksi air, di sini zat yang dihasilkan apa? Ini adalah OH-, jadi larutannya bersifat basah. Kemudian menghasilkan gas, yaitu gas hidrogen. Sedangkan kalau oksidasi air, ini larutannya bersifat asam karena melepaskan ion H+. Kemudian gas yang dihasilkan adalah gas oksigen. Nah, dalam pembahasan hukum Faraday ke depannya, di sini mostly aku makainya yang tanpa stokiometri. Karena di sekolah pasti kalian kan udah diajarin yang stokiometri. Ini hanya alternatif cara mengerjakan aja. Jadi misalnya kalian ngerjain soal terus stuck, lupa reaksi utuhnya, ini tetap bisa dikerjakan menggunakan yang tanpa stokiometri. Oke, kita mulai pembahasan pertama, yaitu hukum Faraday 1. Nah, di sini akan dibahas kapan hukum Faraday 1 ini digunakan, kemudian soal-soal yang seperti apa yang menggunakan konsep hukum Faraday 1 dalam penyelesaiannya. Hukum Faraday 1 ini digunakan jika proses elektrolisis, maksudnya pada soal, hanya menghasilkan satu unsur saja. Nah, untuk memahami definisi ini, kita coba perhatikan soal berikut. Ke dalam sel elektrolisa yang mengandung CuSO4 dialirkan arus listrik dan dihasilkan tembaga 31,75 gram. Maka jumlah arus listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan tembaga tersebut adalah... Oke, di sini ditulis dulu yang diketahui di soal. Pertama, zat yang dielektrolisis ini adalah CuSO4. Jadi zat elektrolitnya adalah CuSO4. Kemudian yang dihasilkan adalah tembaga. Nah, tembaga yang dihasilkan ini sebanyak 31,75 gram. Selain tembaga, nggak ada lagi kan yang dihasilkan. Nah, jadi jelas bahwa proses elektrolisis pada soal ini itu hanya menghasilkan satu unsur saja, yaitu tembaga, sehingga penyelesaian soal ini menggunakan konsep hukum Faraday 1. Di textbook pada umumnya, hukum Faraday 1 ini dinyatakan dengan rumus W sama dengan massa ekivalen dikali F, di mana W ini adalah massa zat yang dihasilkan dalam satuan gram. Jadi di sini ditulis gram unsur. Kemudian massa ekivalen di sini diperoleh dari perhitungan AR unsur yang dihasilkan dibagi jumlah elektron. Nah, jumlah elektron di sini adalah koefisien elektron yang terlibat dari proses reaksinya ion unsur menjadi unsur. Contoh untuk reaksi pada soal ini kan zat yang dielektrolisis itu CuSO4. Nah, kalau CuSO4 ini diionisasi menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Kemudian yang dihasilkan di sini adalah Cu. Nah, Cu di sini kan dihasilkan dari reaksi reduksinya ion Cu2+. Nah, kalau ditulis reaksinya ini Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Karena koefisien elektronnya di sini adalah 2, maka elektron yang terlibat dari reaksi Cu2+ menjadi Cu atau elektron yang terlibat untuk menghasilkan logam Cu ini adalah 2. Nah, sebenarnya di sini tuh ada kuncinya. Jadi kalau yang dihasilkan itu logam, maka jumlah elektronnya itu sama dengan bilox asal.
Jadi kan tadi di sini yang dihasilkan Cu, asalnya Cu kan dari Cu2+, maka jumlah elektronnya itu sama dengan Bilox asalnya, yaitu yang 2+ ini. Tapi kalau yang dihasilkan dari proses elektrolisisnya itu adalah gas, maka jumlah elektronnya ini adalah 2. Kecuali untuk oksigen, jumlah elektronnya adalah 4. Nah, jadi kalau oksigen yang dihasilkan, maka jumlah elektronnya 4. Tapi kalau selain oksigen, gas-gas lain itu jumlah elektronnya 2. Nah, kalau kita list gas-gas lain selain oksigen, ini kan ada H2, N2, dan semua gas di golongan 7A, yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2. Nah, kemudian F di sini adalah arus Faraday. Nah, arus Faraday dapat dihitung menggunakan rumus Q per 96500. Nah, karena Q ini adalah I kali T, maka dapat juga ditulis I kali T per 96500. Nah, di sini hati-hati karena untuk soal-soal elektrolisis, ini seringkali yang berkaitan dengan listrik itu disebut arus. Contohnya misal ada soal arus 2 kolom dialirkan dalam larutan. Nah, ini sebenarnya kan bukan arus. Kalau kita lihat dari satuan, ini harusnya adalah muatan. Nah, sehingga untuk menentukan F-nya, di sini rumusnya adalah 2 per 96500. Nah, jadi hati-hati pastikan dari satuannya. Di sini yang nggak kalah penting, jadi Faraday ini setara dengan mol elektron yang terlibat. Nah, jadi kalau yang di atas ini adalah koefisien elektron yang terlibat, kalau F ini adalah mol dari elektron yang tadi. Tapi di sini aku tidak merekomendasikan untuk menggunakan rumus ini dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Faraday 1, karena kalau kita menggunakan rumus ini, hasil perhitungannya adalah massa unsur. Nah, padahal soal-soal elektrolisis itu tidak selalu menanyakan massa, bisa jadi yang ditanyakan itu adalah volume STP, volume RTP, atau satuan-satuan lain selain massa. Nah, sehingga kalau misalkan kita hasil perhitungannya adalah massa, sedangkan soal itu menanyakan volume STP, jadi kan dikonversinya harus berkali-kali. Jadi dikonversi ke mol dulu, lalu baru ke volume STP. Sehingga rumus ini bisa diturunkan lagi. Nah, jadi kita tulis dulu rumus asalnya kan W sama dengan M ekivalen, ini dikali F. Nah, jadi M ekivalen tadi kan sama dengan AR per jumlah elektron, ini dikali F. Ini bisa dikali silang, W dikali jumlah elektron sama dengan AR dikali F. Sehingga diperoleh W per AR sama dengan F per jumlah elektron. Nah, W per AR atau massa per AR ini kan adalah mol. Jadi rumus akhir perhitungannya adalah mol sama dengan F per jumlah elektron. Kalau hasil perhitungannya sudah dalam bentuk mol seperti ini, maka lebih mudah untuk dikonversi ke satuan-satuan lain dibanding menggunakan yang massa tadi. Nah, jadi pertama kita dapat menggunakan jembatan mol di sini untuk mengkonversi mol ke volume STP, ke volume RTP, massa, dan molekul. Nah, di sini kalau keluar dari mol, yaitu panah hitam, ini dikali, sedangkan kalau masuk ke mol, ini dibagi, dengan faktor-faktor yang ada di sebelah panahnya. Nah, jadi kalau misalkan mau mengkonversi mol ke volume STP, berarti kan dikali. Karena ini keluar dari mol, panah hitam, jadi dikali 22,4. Begitu juga sebaliknya, kalau mengkonversi volume STP ke mol, karena ini masuk ke mol, berarti dibagi dengan 22,4. Volume STP di sini adalah kondisi pada 0 derajat Celcius 1 atm, kemudian kalau volume RTP ini volume pada kondisi 25 derajat Celcius 1 atm. Untuk keadaan yang non-STP atau non-RTP, yaitu selain 0 derajat dan 25 derajat, kita dapat menggunakan rumus mol sama dengan PV per RT. Nah, rumus ini tuh berasal dari persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Dan yang terakhir di sini kita juga dapat menghitung volume gas menggunakan gas lain yang diukur pada P dan T yang sama. Ini mol per volume 1 sama dengan mol per volume 2. Ini adalah perbandingan dua gas pada P dan T yang sama. Oke, sekarang tinggal bahas contoh-contoh soalnya. Soal pertama, ini adalah soal yang tadi dicontohkan. Ke dalam sel elektrolisa yang mengandung CuSO4, berarti ini adalah CuSO4 yang dielektrolisis.
Kalau diionkan jadi Cu2+ dan SO4 2-. Dialirkan arus listrik dan dihasilkan tembaga 31,75 gram. Berarti di sini yang dihasilkan adalah tembaga sama dengan 31,75 gram. Maka jumlah arus listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan tembaga tersebut. Yang ditanya adalah jumlah arus listrik, tapi di sini satuannya kolom. Nah, artinya sebenarnya yang ditanya adalah muatannya atau Q. Di sini kita dapat menggunakan rumus hukum Faraday 1 dari hasil penurunan tadi, yaitu mol unsur yang dihasilkan sama dengan F per jumlah elektron. Nah, di sini karena yang dihasilkan adalah Cu, berarti mol Cu ini sama dengan F per jumlah elektron. Mol Cu ini 31,75 dibagi ArCu-nya 63,5 sama dengan F. Di sini kita cari F-nya ya, karena kan yang ditanya adalah Q. Kemudian jumlah elektron di sini adalah jumlah elektron yang terlibat untuk menghasilkan Cu. Seperti teori tadi kita bisa lihat bilox asalnya ini kan Cu asalnya dari Cu2+. Nah, di sini muatannya 2, maka di sini jumlah elektronnya adalah 2. Ini bisa dicoret. Jadi 3163 ini 1/2. Kemudian 2-nya juga bisa dicoret sehingga diperoleh F-nya sama dengan 1 Faraday. Nah, kemudian untuk menentukan Q-nya, di sini F-nya dijabarin, jadi F ini kan sama dengan Q per 96500. Kalau F-nya 1, maka ini Q per 96500, sehingga Q-nya adalah 96500 dikali 1, yaitu 96500 kolom. Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Pada elektrolisis CaCl2, berarti ini elektrolitnya adalah CaCl2, terion menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Dengan elektroda, maksudnya karbon, digunakan muatan listrik sebanyak 0,002 F. Nah, jadi di sini F-nya adalah 0,002. Volume gas klorin yang dihasilkan di anode jika diukur pada suhu dan tekanan di mana 1 liter gas nitrogen masanya 1,4 gram. Nah, jadi proses elektrolisis dalam soal ini itu menghasilkan gas klorin, tapi volumenya belum diketahui. Nah, jadi di sini dicari volume gas klorin. Pada soal ini terdapat gas nitrogen, tapi gas nitrogen ini tidak dihasilkan dari proses elektrolisis, melainkan digunakan untuk mengukur volumenya gas klorin. Karena kan di sini ada kata-kata volume gas klorin yang dihasilkan di anode, berarti yang dihasilkan kan cuma gas klorin. Jika diukur pada suhu dan tekanan di mana 1 liter gas nitrogen masanya 1,4 gram. Nah, banyak banget yang terjebak di soal ini dengan menafsirkan bahwa nitrogen ini adalah zat yang dihasilkan dari proses elektrolisis. Nah, padahal bukan. Hati-hati. Nah, untuk menentukan zat hasil elektrolisisnya yaitu Cl2, di sini kita dapat menggunakan rumus Faraday 1 hasil penurunan tadi, yaitu mol unsur yang dihasilkan sama dengan F per jumlah elektron. Nah, karena di sini yang dihasilkan adalah Cl2, maka di sini adalah molnya Cl2 sama dengan F per jumlah elektron. Mol Cl2 sama dengan F-nya tadi 0,002. Kemudian berdasarkan teori yang tadi ya, kalau untuk gas berarti jumlah elektronnya adalah 2 selain oksigen. Nah, karena ini Cl2, maka jumlah elektronnya adalah 2. Diperoleh mol Cl2 ini sama dengan 0,001 mol. Nah, setelah diperoleh molnya, maka kita bisa menentukan volume Cl2. Nah, karena di sini Cl2-nya diukur pada keadaannya gas nitrogen, artinya ini adalah perbandingan dua gas pada P dan T yang sama. Maka rumus yang digunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Yang pertama ini adalah Cl2, kemudian yang kedua ini adalah nitrogen. Mol Cl2 hasil perhitungan tadi 0,001, volumenya belum diketahui. Kemudian di sini mol nitrogen ini juga belum diketahui, yang ada adalah massa. Nah, karena mol ini adalah massa per mr, maka di sini ditulis gram per mr dikali 1 per V. 0,001 per V untuk Cl2 sama dengan gramnya nitrogen ini 1,4, yaitu 14 kali 10 pangkat min 1 per mr-nya 28 kali volumenya 1 liter.
Ini bisa dicoret, 1428 ini 2. Kemudian dikali silang jadi 0,1 V Cl2 ini sama dengan 0,002. Jadi VCl2 ini sama dengan 0,002 per 0,1 sama dengan 0,02 liter. Karena tadi kan volume yang nitrogen menggunakan satuan liter, jadi ini hasilnya juga liter. Karena di sini yang adanya mililiter, maka ini dikali 1000, jadinya 20 mililiter. Nah, jadi jawabannya yang A. Soal ketiga, dalam suatu proses elektrolisis larutan 1 liter kromium 3 nitrat. Jadi yang dielektrolisis adalah Cr, NO3 3 kali, ini sebanyak 1 liter 0,9 molaritas. Nah, jadi kalau kita hitung molnya ini adalah 0,9 molar dikali 1 liter, yaitu 0,9 mol. Nah, CrNO3 3 kali ini kalau terion menjadi Cr3 plus 3NO3 min. Kemudian pada katoda terbentuk endapan logam Cr. Jadi dihasilkan Cr, logam Cr. Jika muatan listrik sebanyak 0,6 Faraday, ini F-nya sama dengan 0,6, diperlukan untuk mengendapkan logam Cr, maka konsentrasi ion Cr3+ yang masih ada dalam larutan. Oke, di sini kita cari dulu berapa jumlah endapan Cr yang terbentuk menggunakan rumus Faraday 1 karena ini hanya dihasilkan satu unsur yaitu Cr. Mol Cr sama dengan F per jumlah elektron. Nah, di sini mol Cr sama dengan F-nya 0,6 per jumlah elektronnya, berarti kan asalnya Cr ini dari Cr3+. Nah, berarti jumlah elektronnya adalah 3. Sehingga diperoleh hasil di sini itu 0,2 mol. Nah, jadi Cr yang terbentuk itu 0,2 mol. Cr ini berasal dari reaksi reduksinya ion Cr3+. Nah, kan tadi awalnya yang dielektrolisis itu 0,9 mol. CrNO3 3 kalinya. Nah, berarti kan Cr3+ dalam larutan awalnya itu ada 0,9 mol. Kemudian yang mengendap menjadi logam Cr itu 0,2 mol. Sehingga Cr3+ yang masih ada dalam larutan, ini Cr3+ sisa, sama dengan 0,9 dikurangi 0,2 yang sudah menjadi Cr atau logamnya. Berarti kan tinggal 0,7 mol. Nah, tapi karena di sini yang ditanyakan adalah konsentrasi, di mana konsentrasi itu adalah mol per volume, berarti ini 0,7 mol, dibagi volume larutannya ini 1 liter. Jadi konsentrasi Cr3+ yang masih tersisa dalam larutan adalah 0,7 molaritas.